pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat berkarya dalam tuntunan Roh Kudus. Pagi hari ini saya Pendeta Wilson Tubing dari GKP Romangun menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 37 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi kita baca ya supaya lebih jelas. Boleh kita lihat karena firman ini sudah lama tertutupi mungkin dalam hati kita. Dalam Mazmur 37:25 itu dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wah, ini merupakan kesaksian dari seorang pemazmur untuk menentang, melawan pengertian-pengertian yang sudah masif di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan kalau orang benar, orang saleh, orang baik-baik selalu pendek usianya. Benar? Ya begitulah pendapat masyarakat. Dan nampaknya kita membenarkan juga ya. Nah, atau orang yang jujur biasanya miskin. Saking miskinnya gak bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tinggi, biasa-biasa aja. Akhirnya meninggalkan kemiskinan bagi keturunannya. Makanya jangan terlalu baik supaya panjang usiamu. Jangan terlalu jujur supaya bisa menyekolahkan anakmu, kan gitu ya. Begitu pandangan orang yang sering berseleweran dan itu menjadi operasional, artinya digunakan oleh masyarakat. Maka menjadi tidak benar atau setengah benar atau setengah jujur itu udah menjadi tren. Daripada tidak benar sama sekali, bahkan daripada tidak jujur jadi perampok, jadi koruptor sama sekali, jadi jujur-jujur dikit gitu ya. Ya salah-salah dikit itu sudah seperti dimaklumi oleh masyarakat. Tapi pemazmur ini mau menyaksikan pemazmur itu dari sepanjang hidupnya, dari masa muda, nggak dikatakan sejak kecil atau sejak lahir. Artinya sejak dia bisa membedakan kehidupan ini, kehidupan yang diberkati Tuhan atau tidak, kehidupan yang benar atau tidak, dia mulai membedakannya sampai masa tuanya. Udah tua dia saat menuliskan Mazmur ini. Ya, dia katakan bahwa belum pernah orang yang benar ditinggalkan Tuhan. Benar, orang-orang benar itu bisa aja mengalami masalah. Orang-orang benar itu bisa aja mengalami duka. Orang-orang benar itu bisa aja dipermasalahkan. Tapi sekalipun mereka mengalami masalah, mereka tetap bersama dengan Tuhan. Justru karena bersama dengan Tuhan itulah mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu, tidak putus asa. Kan begitu. Ini kesaksian pemazmur ini sangat real dan nyata di dalam kehidupannya. Bahwa orang-orang benar gak pernah ditinggalkan Tuhan. Meskipun gak pernah tidak mengalami masalah. Ada masalah. Tapi dia akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan menyelesaikan masalah itu. Masalahnya tidak diselesaikan sendiri. Ya. Dia juga mau menyaksikan bahwa anak cucu dari orang-orang benar itu tidak meminta-minta roti, artinya tidak menjadi pengemis, tidak kekurangan makan. Mereka menjadi hidup sederhana, artinya tidak miskin, tapi nggak kaya. Mau hidup seperti itu? Karena dua bapak kami juga kita doakan dengan hidup sederhana, kan bukan kaya kan. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi dia hidup secukupnya, dia hidup tidak miskin karena mendapat kecukupan, tapi memang tidak kaya. Ya, dari kecukupannya dia bisa berbagi kepada orang lain sesuai dengan kecukupannya. Ya kan? Kan memberi itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan kebutuhan orang, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Demikian orang-orang benar itu menurut pemazmur di sini tidak pernah ditinggalkan Tuhan sepanjang dia amati. Percaya? Siapa sih orang-orang yang benar itu? Bagaimana untuk menjadi orang benar?
Orang benar itu bukan dilahirkan jadi benar. Karena di kolong langit ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi orang-orang yang benar. Coba deh kita lihat dari Mazmur, dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang berbuat benar, seorang pun tidak. Itu ayat yang ke-10. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah berbalik daripadanya, mereka bersama-sama menjadi tidak berguna. Tidak seorang pun yang berbuat baik, tidak seorang pun, katanya. Tidak seorang pun. Kenapa? Ya karena kita sudah di bawah kuasa dosa. Di bawah kuasa dosa artinya di bawah kuasa iblis. Jadi siapa dong yang benar? Siapa yang dimaksud pemazmur di sini orang yang benar? Ya. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, kebenaran itu satu-satunya adalah Allah. Bukan manusia loh. Gak manusia lagi. Karena manusia sudah kehilangan kebenarannya setelah jatuh ke dalam dosa. Seorang pun tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Seorang pun yang tidak dapat baik. Ya. Jadi kalau kebenaran satu-satunya adalah Allah ini, maka Allah mengaplikasikan kebenarannya melalui firman-Nya. Ya, baik firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci, baik firman-Nya yang menjadi daging dalam Yesus Kristus. Inilah kebenaran satu-satunya. Allah itu adalah kebenaran dan firman-Nya itu menjadi kebenaran. Ya, barang siapa yang ada di dalam firman itu, maka dia menjadi dibenarkan. Jadi kita gak punya kebenaran. Itu sebabnya Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Artinya, manusia menjadi benar hanya karena dibenarkan bila menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Sama dengan Abraham. Dibenarkan menjadi orang benar bukan karena dia benar, tapi karena dia percaya kepada Allah. Coba deh baca kembali dari Kejadian pasal yang ke-17. Di situ Tuhan mau menjanjikan kepada dia bahwa dia akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa yang besar. Bahwa anaknya akan lahir tahun depan. Di ayat yang ke-17 dia nggak percaya, nggak mungkin katanya. Maka Tuhan mengatakan tidak. Tahun depan kamu akan istrimu Sarah akan melahirkan. Maka oleh karena itu setiap anak yang lahir harus disunat. Kan gitu ya. Setelah mendapat perintah itu, kemudian dia percaya kepada firman Tuhan, dilakukan penyunatan itu, maka ketika dia melakukan itu, ketika dia yakin akan firman Tuhan, dia dibenarkan. Maka sunat itu sebagai fakta akan perjanjiannya dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi bukan karena sunat itu dia dibenarkan, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dan sunat itulah fakta. Membuktikan, menyaksikan bagaimana dia dibenarkan. Maka jika ingin menjadi orang benar, ya, atau maksudnya orang yang dibenarkan Allah, kita harus menerima Yesus Kristus. Menerima artinya memberi pikiran, perasaan, ya, kehendak perbuatan kita dikuasai Kristus. Ayo dong berdoa dalam hatimu, Tuhan, kuasailah pikiranku, kuasailah perasaanku, kuasailah kehendakku, agar perbuatan-perbuatan yang bisa kulakukan menjadi perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Kan di situ dia. Pada saat itulah kita menjadi orang yang dibenarkan karena berpikir di dalam Tuhan, merasa di dalam Tuhan, berkehendak di dalam Tuhan, melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ingat Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa dibenarkan. Gak ada unsur-unsur pembenarannya. Nah, tapi kalau kita sudah dikuasai Yesus Kristus, ya, karena ternyata Tuhan Yesus Kristus tidak meminta harta kita untuk dikuasainya. Itu perampok namanya. Ya, itu pedagang nakal maksudnya. Itu rentenir yang ingin menguasai harta kita.
Tapi yang ingin dikuasai Tuhan Yesus adalah bagaimana pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan kita itu dapat dikuasainya. Ya, maka kita menjadi hidup di jalan terang. Pikiran kita kan menjadi terang, bukan? Kalau kita mau membiarkan Kristus itu hidup dalam kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Karena kita hidup di dalam terang, kita bukan anak-anak gelap lagi, kan gitu ya. Demikian juga dengan perasaan kita, nggak baperan lagi. Karena kita tahu membedakan bagaimana kita bekerja di dalam Tuhan, untuk Tuhan, dan demi kemuliaan Tuhan. Nggak baperan lagi. Kalau ada kata-kata yang nyinyiran, kita nggak tersinggung lagi. Tapi kita sudah kasihan melihat orang yang nyinyirin itu. Itu perbedaannya. Masih suka nggak salah tingkah? Masih suka nggak sakit hati? Masih baperan nggak? Itu karena perasaan itu nggak dikasih kepada Tuhan supaya dikuasai oleh Yesus Kristus. Demikian juga kehendak. Gak semua yang kita doakan, gak semua yang kita harapkan itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi dalam Yesus Kristus, ya, kita akan diberi pengertian mana yang baik, mana yang tidak. Demikian juga perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan itu nanti akan kita dituntun sehingga melakukan, membuat yang baik, untuk bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Ya, sekali lagi kita baca Mazmur ini. Karena kehidupan ini menjadi indah bagi kita. Kehidupan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita menjadi orang yang dibenarkan Tuhan karena memberikan pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan kita. Pemazmur itu mengatakan, gak pernah loh aku lihat sepanjang aku masih hidup, sejak aku muda sampai tua, nggak pernah orang yang memberikan pikiran, perasaan, kehendaknya ditinggalkan Tuhan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, tapi memang kalau kita tidak memberikan pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan kita di dalam itu, emang kita udah ditinggalkan? Kan begitu logikanya. Ya, ya demikian juga anak cucu kita. Gak pernah katanya anak cucu orang-orang yang memberikan pikiran, perasaan, kehendak, perbuatannya dikuasai Tuhan, keturunannya juga nggak jadi pengemis loh. Ayo, apa sih yang kita takutkan? Untuk itu mari kita berdoa agar Tuhan menyertai perjalanan kita dan mendoakan orang-orang yang sakit ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Gak pernah Kau meninggalkan kami. Sekalipun kami mengalami banyak masalah dalam kehidupan kami. Sebagaimana yang kami kasihi Bu Nur Sartini Buru Simatupang, Hana Buru Tubing, putri Bapak kami Torang Tubing dan Ibu Siregar, dan Inang Aida Buru Siagian Nyonya Sirai Tuhan, yang boleh mengalami penderitaan karena penyakit. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau mereka percaya kepadamu, mau memberikan pikiran, mau memberikan perasaan, mau memberikan kehendak, memberikan perbuatan mereka, bahkan memberikan penyakitnya kepada Tuhan, agar tangan Tuhan yang menjamah. Pagi hari ini juga Tuhan, tangan-Mu akan bergerak untuk memperbaiki semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.